skincare Mbak itu unik di pasaran? Ini dari kualitasnya yang berbeda dari yang lainnya. Oke. Kemudian dari keunggulan kompetitif yang utama dari bisnis skincare Mbak itu apa ya? Dari segi bahan kosmetiknya, kan biasanya itu dari kosmetik itu ada grade-grade-nya kan. Dari produk kami itu menggunakan grade A atau grade yang terbilang tinggi. Tergolong yang super premium ya Mbak? Iya. Kemudian untuk strategi pemasaran itu menurut Mbak strategi pemasaran yang paling efektif yang Mbak gunakan itu yang seperti apa? Kalau pemasaran sih lebih efektifnya di e-commerce ya, soalnya zaman sekarang ini prioritas mulai dari kelas 1 sampai 2 itu berbelanja di e-commerce, dan orang-orang itu lebih menyukai e-commerce untuk membeli kebutuhan bahkan skincare sekalipun. Kemudian untuk tantangan, apa sih tantangan utama yang Mbak hadapi dalam menjalankan bisnis skincare ini? Pesaing skincare yang available mungkin ya, karena skincare itu kan sekarang ini banyak sekali. Nah itu kan ada yang menggunakan bahan ataupun produk palsu yang bisa menurunkan dan menjatuhkan reputasi dari skincare yang kualitasnya bagus. Jadi saingan yang tidak sehat mereka mau menyaingi bisnis tetapi dengan cara yang tidak sehat seperti itu. Mencipta atau apa yang persaingan yang tidak sehat dari penjualan ataupun menyamai produk. Apakah ada area atau tempat di mana bisnis Mbak itu kurang kompeten dibandingkan dengan pesaing bisnis Mbak? Kemudian untuk ketersediaan produk, bagaimana ketersediaan produk Mbak di pasaran? Kalau ketersediaan sih selalu restock terus dan selalu ready stock. Jadi setiap ada yang ingin membeli selalu ready, tidak ada sistem PO ataupun masih menunggu barang ready dulu. Jadi stok selalu aman ya Mbak? Aman. Ini Mbak terkait keluhan. Apa sih keluhan yang sering dihadapi pelanggan? Yang lebih sering sih ongkirnya, apalagi yang di sampai luar Jawa atau sampai di luar negeri itu kan ongkirnya pasti akan lebih mahal. Tetapi mintanya gratis ongkir gitu ya Mbak? Iya. Selain itu tidak ada lagi ya Mbak keluhan yang dihadapi pelanggan? Kemudian ini Mbak, bagaimana sih tren perawatan kulit saat ini itu berpengaruh pada bisnis Milen? Gimana? Ulang. Bagaimana sih, kan ini sekarang ada tren perawatan kulit gitu. Nah itu apakah berpengaruh pada bisnis Mbak atau tidak? Enggak sih, halnya kan menurut saya itu hampir, kalau misalkan dibandingkan dengan tren-tren perawatan kulit yang lain itu lebih keunggulannya hampir sama sih. Terus Mbak, apakah
apakah ada segmen pelanggan yang dapat Mbak jangkau? Halo, gimana? Apakah ada segmen pelanggan yang dapat Mbak jangkau? Bisa di pengguna media sosial, misalnya. Ya. Kemudian ini Mbak, apa sih strategi ekspansi yang Mbak pertimbangkan untuk memperluas bisnis Mbak? Pengennya sih membuka store di e-commerce, kan e-commerce tidak hanya satu, ada banyak sekali. Pengen saya sih semua e-commerce itu saya membuat toko ataupun membuka store di semua e-commerce itu biar berbelanja dan memilih toko mana atau e-commerce mana yang bisa dibeli dengan gratis ongkir misalnya. Iya. Jadi bisa dijangkau dengan semua e-commerce ya Mbak? Iya. Bagaimana sih Mbak dapat memanfaatkan teknologi atau media sosial itu untuk meningkatkan bisnis Mbak? Dengan menawarkan dan memposting rutin setiap hari itu menjadi salah satu manfaat teknologi yang saya gunakan. Jadi misalkan kemarin itu tidak melihat postingan saya, tetapi hari ini orang ketika membuka dia tahu postingan saya kan bisa digunakan ataupun bisa menjadi salah satu cara agar mereka itu tertarik dan setiap kali melihat saya itu biar mereka itu yang awalnya tidak tertarik menjadi tertarik. Jadi mereka bisa tahu informasi tentang produk Mbak lewat postingan yang rutin dilakukan itu ya Mbak? Kemudian Mbak, menurut Mbak apa sih pesaing utama yang mempengaruhi bisnis skincare Mbak? Pesaing yang kurang sehat. Iya. Kemudian apakah perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah itu dapat mempengaruhi operasi bisnis skincare ini Mbak? Bisa. Misalnya bagaimana Mbak? Perubahan regulasinya, kalau yang dulunya misalkan skincare itu di kalangan pemerintah itu tidak ada aturan-aturan yang mempatok jual beli ataupun produk pembuatan produk. Jadi pemerintah lebih memberikan pengawasan, melihat dengan pengarahan juga dan memberikan dorongan dan motivasi kepada orang-orang itu untuk berusaha mandiri. Ya, kalau semisal nih Mbak ada kebijakan terkait kenaikan bensin misalnya, itu apakah bisa mempengaruhi di bisnis Mbak? Kalau misalnya kenaikan bensin sih tidak, cuma biasanya kalau kenaikan bahan pokok itu yang biasanya berpengaruh. Karena otomatis kan harga skincare itu juga mengikuti harga bahan pokoknya. Iya. Kemudian Mbak, menurut Mbak, apakah ada risiko terkait keamanan produk yang perlu diperhatikan atau tidak? Tidak. Kenapa Mbak? Karena produknya sudah memiliki sertifikat halal, jadi sudah lolos uji BPOM. Atau kualitasnya juga sudah kemampuan dokter juga.
Oh itu